Aja nunjuk-nunjuk kon iku, aneh-aneh ae. Aja nunjuk-nunjuk nang kono. B, kok ketok aneh, hantune iki kok ngikuti aku. Halo guys, selamat datang di Fix TV. Jumpa lagi dengan saya di cerita horror story yang seram. Waduh, gawat. Oke, kalau gitu kita nyalain dulu lampunya. Langsung aja kita lanjut cerita seram kali ini. Let's go. Ya, cerita seram kali ini akan dimulai dari suatu tempat di Tretes di Jawa Timur, di daerah bagian tamannya guys ya. Jadi ada sebuah taman di Tretes itu yang cukup terkenal, cukup banyak orang biasanya ke sana untuk berwisata, untuk kumpul-kumpul bersama keluarga. Dan taman ini posisinya agak ujung dan dekat dengan bukit, dengan hutannya ya guys ya. Jadi kayak bukan hutan yang benar-benar besar ya, cuma seperti banyak pohon-pohon rimbun lah di sebelah sana. Nah, di sekitar sana juga banyak villa-villa dan jalanan kecil-kecil ya guys ya, ke arah villa itu. Tapi tempat situ cukup terkenal ya, tempat untuk hiburan lah di sana. Nah, di sana teman-teman kita, teman-teman kampus itu jalan-jalan waktu itu ke sana. Jadi waktu hari libur, hari Sabtu atau Minggu saya lupa, itu kita jalan-jalan ke sana guys. Kita jalan-jalan ke Tretes. Nah, kita berangkat pagi, terus sampai sana ya masih pagi karena cuma 1 jam nggak sampai kalau nggak salah. Kita jam 11, jam 12 kita sudah sampai ke taman itu. Dan di taman itu kita kumpul-kumpul, kita ngomong-ngomong, kita kan sudah beli makanan, kita juga beli minuman, kita beli bekal lah ya. Ada yang cerita-cerita, ada yang juga foto-foto dan lain-lain ya. Jadi ada teman kita yang fotografi ya, foto-foto gitu. Jadi macam-macam. Nah, akhirnya sampai di satu saat ada satu anak, si A ini cerita-cerita sama teman-temannya yang lain. Nah, si A ini cerita-cerita tentang cerita setan gitu. Nah, terus cerita hantu, cerita serem lah ya, kayak kita sekarang ini cerita serem saat ini. Nah, dia cerita serem sama teman-temannya ini berlima. Dia bilang kalau tiba-tiba dia ngomong gini, itu loh tuh ada setan loh, ono setan itu loh di sono. Oh, gitu. Nah, nggak ngerti ceritanya gimana, tapi si teman kita yang B ini, yang nggak ikut cerita-cerita di tempat 5 orang ini, dia duduk di sana, dia tapi lihat temennya ini yang lagi nunjuk-nunjuk ke salah satu tempat, dan temen kita yang B ini langsung lari ke temen si A, dan langsung tangannya yang lagi nunjukin langsung taruh, langsung gitu. Temen yang A kaget tuh, apa sakit tuh, apa sih, kayak gitu. Nah, nggak bertengkar, tapi mereka kayak kaget, bingung gitu. Apa sih, apa gitu. Terus si B ngomong, oh jangan nunjuk-nunjuk kan iku, aneh-aneh aja. Oh jangan nunjuk-nunjuk nang kono, kayak gitu. Loh, apa? Ngomong, aku gak ngerti. Wes dimo, ojo nunjuk-nunjuk. Sambil si B ini Mai ngomong gitu sambil dia noleh-noleh ke arah yang ditunjuk tadi, ke arah hutan itu. Noleh gini. Apa sih, ngomong. Kakak, dimo. Nah, dasar si A ini apa ya? Anak bandel lah ya. Maksudnya kayak ya biasalah teman-teman gitu ya. Dipikir si B ini guyon gitu. Si A ini apa sih, ngomong. Nek aku nunjuk lo ya. Terus dia nunjuk lagi. Apa iku nang kono gitu. Ada apa di sana gitu. Si teman kita yang B ini marah, dipegangi tangannya, dibawa anak 5 ini ke salah satu tempat di ujung taman gitu. Aja nunjuk kan iku. Apa sih? Angel mau tak cerita juga kalian gak percaya. Loh, cerita aku ini gak ngerti. Nah, akhirnya si B ceritalah dengan si A dan teman-temannya. Nah, jadi cerita si A dan B ini ngomong gitu. Di sana itu, kalian tadi kan ngomong, ono hantu, ono setan. Sana itu beneran ono. Dan kalian itu ojo nunjuk. Loh, apa nek kalian nunjuk dan tepat gitu loh, maksudnya ada hantu di sana. Hantu itu akan
merasa kalau kalian itu bisa melihat dia, dan mereka itu akan ingin berkomunikasi sama kalian, dimana kalian itu belum siap. Kalian takut, kalian pasti takut lah, karena suatu hal yang aneh. Makanya jangan nunjuk-nunjuk sembarangan di tempat sepi, apalagi tempat hutan dan lain-lain. Jadi kalau kalian juga di tempat sepi, hati-hati, jangan seperti ini, karena ini benar-benar kejadian nyata guys, realistis. Ini kejadian yang asli, realita guys, nyata. Nah, jadi si A dan B akhirnya kan omong-omong, cocok nunjuk-nunjuk. Nah, waktu si A dan B ini omong-omong dan si B kan menjelaskan kenapa gitu. Si B ini noleh-noleh ke belakang, kelihatannya nggak ada hantunya. Jadi hantunya, si B merasa aduh untung aja si hantu ini nggak melihat si A ini nunjuk-nunjuk gitu. Nah, udah si B ini tuh takut guys. Ojo lah. Masalahnya dia itu memang orangnya indigo, bisa lihat, dan teman-teman ada beberapa yang percaya lah ya omongannya, meskipun nggak semuanya percaya, tapi ada yang percaya karena yang percaya sudah membuktikan bahwa memang itu si B memang bisa lihat. Nah, memang tidak terlalu jelas tapi dia bisa lihat penampakannya. Nah, akhirnya mereka pulang, sudah sekitar jam 2 jam 3, mereka naik mobil, mereka pulang ke arah vilanya. Jadi mereka nginep ya guys ya, mereka nginep di villa, mereka pulang ke arah vilanya. Yang vilanya nggak jauh dari sana tapi bukan di komplek taman itu gitu. Jadi dia keluar terus naik lagi gitu. Sampai ke villa itu, sebelum sampai villa teman saya minta berhenti, biasa minta ke kamar mandi, tapi di sana kan tempatnya kan luas gitu ya, jadi ke kamar mandi, ke salah satu kayak berhenti di tanah kosong gitu lah, terus dia buang air kecil di sana, pipis di sana. Nah, waktu pipis si B ini kaget setengah mati karena dia lihat ke pintu sebelah kiri mobilnya. Jadi dia bukan yang nyopir, dia duduk di tengah dan dia lihat ke sebelah kiri tempat temannya pipis, di sebelah sana, di taman sebelah sana. Dia lihat, dia kaget karena si hantu itu ada di sebelah kiri mobil. Dan si hantu ini kayak cuman berdiri lihat gitu aja. Jadi dia nggak ngapa-ngapain, tapi dia ngelihat, sambil ngelihat kayak aktivitas dari anak-anak ini semua. Nah, dari sini kaget si B. Si B ini bingung gitu, mau ngasih tahu temennya gimana caranya. Jadi si B ini cuma diem melihat depan, nggak berani toleh-toleh. Terus akhirnya si B ini mulai panggil temannya sebelahnya, dibisiki gitu. Ono sing meloi, ono sing ngikuti. Hah? Sopo sing ngikuti? Temennya kan bingung. Nah, terus si temennya itu, tadi aku lah ngomong, ojo nunjuk-nunjuk. Oh iya tentang ikut ah, gitu. Akhirnya ngedong konco. Hah, maksudnya nek sing ikuti iku setan ta? Omok ta? Iya. Sungguhan ta kok guyonan. Terus juga itu. Sungguhan iki, ojo ngomong-ngomong aneh-aneh. Gitu. Dimosik. Akhirnya teman-teman juga dikasih tahu, tapi yang bagian tengah aja, yang bagian depan sih nggak ngerti. Sudah akhirnya sampai ke villa. Betul. Kali ini si B yakin kalau memang si hantu ini ngikutin, karena waktu sudah sampai villa, dia nurunin barang, si hantu itu sudah posisinya di ujung taman dari villa itu. Jadi villa itu besar, ada ruang utama dan ada seperti kamar-kamar kecil di bagian belakang di lapangan, ada tamannya di belakang, ada kamar-kamar kecilnya, satu kamar isi sekitar 2 atau 3 orang lah. Posisi hantu itu ada di ujung dari taman tersebut. Dan dia cuma diem di bawah pohon, kayak pohon palem gitu. Dia diem ngeliatin. Nah, dari situ temanku yang B, wah langsung gawat. Yo iki yang tak maksud ya kayak gini. Akhirnya teman-temannya semua kan, jadi mereka toleh-toleh, mereka ngeliat-liat sekitar, nggak ada hantunya. Si B ini cerita di sebuah kamar yang sekitar gak tahu 8, 10, 12 orang ini
di dalam kamar itu semua diceritain sama si temanku ini, teman kita ini, diceritain kalau kita diikutin sesuatu. Ya itu pro dan kontra, mungkin 50 percaya dan 50 tidak. Tapi yang 50 tidak ini dibantu sama si B untuk dikasih tahu informasinya supaya jok sampai salah ngomong atau salah bertindak. Lebih baik kita jaga-jaga jangan sampai kejadian. Nah akhirnya mereka malam itu juga gak jadi nginep. Mereka ketakutan karena ya mereka percaya lah, mereka memilih percaya pada sama si B, dan hantunya ini itu ngikutin terus di dalam rumah. Jadi kayak misal contoh di dapur, dia ada di ujung pintu, pada saat di kamar mandi dia itu ada di jendela. Jadi ini beneran kan? Jadi memang tidak terlihat jelas mukanya atau apa gayanya seperti apa, tapi kelihatan seperti putih, sosok putih. Dan masalahnya si B ini benar-benar sudah kayak wacau lah dia benar-benar ketakutan. Teman-temannya ini pun melihat si B ketakutan, benar-benar ikut ketakutan juga karena si B ini biasanya nggak seperti ini dan dia ngapain sih ya, kalau misal mau bohongin ya kocok teman-teman ya. Tapi kali ini dia benar-benar ketakutan, benar-benar dia mukanya pucat dan keringat dingin. Kali ini dia benar-benar takut dan teman-temannya percaya dan akhirnya ya sudahlah kita pulang aja. Akhirnya mereka pulang sama teman-temannya sampai ke naik mobil, mereka perjalanan pulang ke Surabaya lagi guys. Mereka pulang ke Surabaya, mereka nurunin teman-temannya di rumahnya sendiri-sendiri. Setelah sampai rumahnya sendiri-sendiri, si B ini melihat memang tidak ada si hantu di sekitarnya. Memang. Tapi si A ini yang hubungin, B, kok ketok aneh, hantu ini kok ngikuti aku gak tahu apa ya, perasaanku tuh gak enak, bener-bener gak enak, sumpah gak enak. Terus ya apa iki enake, aku wedi nemen. Nah waktu itu kan dia juga orang tuanya itu gak ada di rumah ya, keluar gitu, jadi dia sendirian di rumah. Akhirnya si B ini naik mobil, dia datang ke si A, ke rumahnya si A, dicek gitu, beneran ada apa enggak. Ternyata betul guys, hantu ini ngikutin si A. Posisinya memang nggak nempel, tapi deket, jaraknya 2-3 langkah. Jadi si A ini duduk nungguin B nya datang. Hantunya itu di sebelahnya, posisinya ya sekitar berapa langkah aja. Bayangin guys, makanya dia itu takut, koso wedi, koso merinding, keringet semua karena ada sesuatu yang di dekatnya. Akhirnya si B ini diem aja. Ya apa ya cara ngasih tahu si A ini loh. Akhirnya dipanggil si A ke dalam mobil. Dalam mobil jalanlah pelan-pelan pergi dari rumahnya sambil diceritain gimana caranya supaya kamu nggak sampai diikuti terus. Intinya gitu, cara survive pertama lah ya. Akhirnya si A dikasih tahu, ya wes. Akhirnya si A setuju untuk melakukannya. Dari si B ngasih tahu caranya. Ya, pokoknya ojo dianggap, kamu ojo merasa aneh-aneh, dan kamu tetap lakukan hal-hal seperti biasa, nonton, misal main HP, main PS, terus santai aja, anggap pendek gak ono. Wes kamu kuat-kuatan. 1 hari 2 hari gak tahu, wes. Pokoknya kamu lakukan itu. Nah si A ya wedi. Terus ya apa aku koncono aku lah, si B ngomong gak iso, nek kamu konco kan aneh, wis ojo, tetap santai aja, percaya aku, pokoknya kamu telepon aku tiba-tiba kapanpun aku datang. Ya wis, akhirnya si A dianterin pulang. Betul, si hantu itu ternyata ngikutin terus, ada di belakangnya, gak jauh lah. Akhirnya si B pulang, nungguin sebentar, melihat si hantu itu tetap posisinya di depan pintu rumahnya. Akhirnya si A masuk dan hantunya tetap di sana. Dan si B akhirnya pulang, tapi tetap hubungi si A. Ya apa gitu. Kalau ngomong sih yang pelan, jadi jangan sampai dianggap ya hantu itu mungkin bisa dengar. Jadi jangan sampai kedengaran gitu maksudnya. Akhirnya si B pulang sampai di rumah, sampai si A ini
tenang, telepon tenang, sudah mulai tenang, wis pokoknya lakukan hal-hal yang seperti biasa. Akhirnya berlalunya waktu sampai dia ketiduran, besok pagi dia bangun, dia merasa dirinya lebih segar, lebih enak, nggak ada masalah lah gitu. Akhirnya si B ngomong, coba sih nanti aku siangan lah mampir rumahmu. Akhirnya si B berangkat lagi ke rumah si A, dilihat ke rumahnya si A, waktu itu siang jam 11-an gitu. Waktu itu dilihat, ketokannya memang sudah kok nggak kelihatan gitu. Nah, terus si A tanya, ya apa, kamu nggak kosong aneh-aneh? Nggak, wis enakan, pokoknya tadi pagi bangun kok gak ada apa-apa gitu. Padahal kemarin sampai malam, aku kan main PS sampai malam, terus ketiduran. Nah, itu kok kosong gak enak, winding gitu. Nah, padahal orang tua harus pulang, tapi hal itu tidak berubah guys. Tetap serem, tetap terasa medeni. Akhirnya si B lihat sekitar gak ada apa-apa. Akhirnya si A diomongi, ketok aneh kok wis gak ono. Ya sudahlah, tenang aja, pokoknya anggapan seperti biasa dan ojo lupa jangan tunjuk-tunjuk sembarangan guys, karena itu bisa jadi masalah, terutama di tempat-tempat sepi, tempat-tempat angker. Kita nggak tahu ada apa di sana, kita kadang guyonan, nunjuk-nunjuk, tapi ternyata hal itu membawa suatu hal yang negatif. Dan menurut cerita si B, hantu itu macam-macam, ada yang cuma pengen komunikasi, tapi juga ada yang pengen mengganggu kita. Itu juga kita harus hati-hati. Ya guys, sampai di sini aja cerita serem kali ini. Kalau kalian punya cerita serem yang menarik, yang unik, dan juga kalian pernah mengalami hal-hal seperti ini, kalian bisa chat atau komen kita di bawah ini. Sampai sini aja cerita serem kali ini, dan sampai jumpa di cerita serem selanjutnya guys. Let's go.